Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Sebelumnya, saya Revina Amelia dengan NIM 22821200027. Saya Aditya Marhaindi dengan NIM 228212010. Dan saya Nurmayanti, NIM 22821200029. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong ke dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi tidak hanya oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju. Pada prinsipnya, pengangguran mengandung arti sebagai melemahnya pertumbuhan produk dan adanya kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia. Di samping memperkecil pertumbuhan produk, pengangguran juga bisa mengacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi. Hal ini bisa terjadi pada negara maju dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Pengangguran bukan suatu anjuran dalam Islam, tetapi dalam Islam yang harus kita lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan adalah bekerja dengan memperoleh uang atau harga dengan cara yang halal. Dalam Islam, tenaga kerja menjadi elemen produksi yang didasarkan pada konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan aset yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam memperingatkan umatnya agar jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke dalam jurang kemiskinan. Karena ketika seseorang telah berada dalam kemiskinan, maka ia akan menghalalkan segala cara agar bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ada berbagai hal yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Di antaranya adalah yang pertama, keterbatasan jumlah lapangan kerja, sehingga tidak mampu menampung seluruh pencari kerja. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga pencari kerja tidak mampu mengisi lowongan kerja karena tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan juga keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga adalah keterbatasan informasi, yakni tidak memiliki informasi dunia usaha mana yang memerlukan tenaga kerja serta persyaratan apa yang diperlukan. Yang keempat adalah tidak meratanya lapangan kerja. Daerah perkotaan banyak tersedia lapangan pekerjaan. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah pedesaan yang sangat terbatas. Terakhir adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat, yakni pemerintah tidak mampu mendorong perluasan dan pertumbuhan sektor modern. Ada prinsip-prinsip Islam dalam mengatasi pengangguran. Di antaranya adalah yang pertama yaitu bekerja. Hal ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga kebutuhan keluarga. Bekerja juga menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah yang bernilai pahala. Yang kedua adalah jaminan keluarga. Merupakan jaringan pengamanan sosial yang paling dekat untuk mengatasi persoalan sosial, yaitu tanggung jawab orang-orang terdekat. Ini menjadi tanggung jawab moral untuk melindungi dan menyantuni orang-orang terdekat kita. Yang ketiga adalah zakat. Ini merupakan instrumen ekonomi Islam untuk masalah sosial ekonomi masyarakat, termasuk masalah kemiskinan dan juga pengangguran. Yang keempat adalah kewajiban material tambahan selain zakat, yaitu dalam bentuk infak, sedekah, dan juga wakaf. Yang terakhir adalah sumbangan sukarela. Ini merupakan bentuk solidaritas sosial dalam ikut berpartisipasi mengatasi masalah sosial, terutama dalam lingkungan terdekat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pengangguran. Dampak pengangguran ada dua, yaitu dampak pengangguran terhadap sektor perekonomian dan dampak pengangguran dari sisi agama Islam. Ada beberapa dampak pengangguran terhadap sektor perekonomian, seperti menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mereka capai, karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional real atau pendapatan nyata yang dihasilkan masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya dihasilkan. Oleh karena itu, kemakmuran masyarakat pun akan menurun. Tingkat pengangguran yang tinggi juga akan menyebabkan
menyebabkan turunnya kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Sektor pajak akan kehilangan pendapatan nasional karena pajak yang harus dibayar dari masyarakat juga akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan menurun, sehingga tingkat pembangunan juga akan terus menurun. Selain itu, pengangguran juga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengangguran akan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh produksi. Dengan kondisi seperti ini, pengusaha tidak termotivasi untuk memperluas atau mendirikan industri baru. Akibatnya, tingkat investasi menurun yang menghentikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dampak pengangguran dari sisi agama Islam. Pertama, membahayakan terhadap akidah. Para penganggur harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kondisinya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itulah, ketika manusia tidak sibuk dengan hal yang bermanfaat, bisa dipastikan dia akan sibuk dengan hal yang membahayakan. Selain itu, pengangguran juga berbahaya terhadap kelangsungan rumah tangga. Pengangguran dapat mengancam keluarga dalam beberapa segi, baik segi pembinaan, kelangsungannya, maupun pemeliharaannya. Dalam segi pemeliharaan dan kelangsungan rumah tangga, pengangguran sering mendorong kepada hal-hal yang tidak baik antara suami istri. Bahkan, tidak jarang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Kemudian, materi selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan, menurut ahli ekonomi dan fikih, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi saja, tetapi lebih dari itu bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada beberapa aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama, pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah, yang artinya pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya mengedepankan aspek materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus memasukkan aspek aksiologis, nilai atau moral, agar tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi, tetapi juga memasukkan aspek yang rohaniah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dalam Islam menekankan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat manusianya. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, faktor-faktor terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia, dengan ciri khas pertumbuhan ekonomi pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia dan sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pemberdayaan alam. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan alam juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Teknologi harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.